Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan Lin Xin menggunakan sihir mengapung sepenuhnya, mengurangi berat mereka berempat, agar tidak terlalu merepotkan Hao Yue. Wang Yuan, Sima Xian dan Han Yu berjalan di belakang, mengandalkan energi spiritual eksternal mereka untuk menopang gerakan mereka, membuatnya sehingga bahkan jika mereka harus berjalan sepanjang hari. Pasukan pemburu iblis lainnya memiliki metode masing-masing, semua orang bagaimanapun juga setidaknya pada langkah keempat kultivasi, jadi kecepatan maju mereka sama sekali tidak lebih lambat dari kavaleri ringan kecil biasa. Yang Wenzhao memimpin pasukan pemburu iblis kedua di bagian belakang kelompok, dan semua orang diam-diam terus berjalan ke depan. 2 jam kemudian, mereka berhenti di sebuah bukit, yang terletak pada jarak 300 meter dari kamp iblis. Long Haoshan sekarang berkumpul bersama dengan semua kapten pasukan pemburu iblis, membuka peta dan mengandalkan mata kepanduan penyihir untuk menentukan posisi mereka. Benar, ini tempatnya. Menurut intelijen kami, jalan inilah yang pasti akan diambil oleh tim logistik iblis. Long Haoshan menunjuk ke jalan tanah datar yang terletak di dasar bukit, saat dia berkata begitu. Yang Wenzhao menjawab, Fajar akan datang hanya dalam 1 jam, saya percaya beberapa dari kita harus pergi mengintai rute sementara yang lain tinggal di sana untuk beristirahat dan menyergap. Long Haoshan menjawab, kelompok kami akan lebih rendah dari iblis yang dikirim. Apakah ada pemanggil dengan kemampuan memanggil binatang ajaib terbang di antara kita? Mendengarnya, mata yang lain berbinar karena terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya semua orang bekerja sama bersama, dan untuk operasi militer khusus. Untuk alasan ini, berbicara tentang saling pengertian di antara mereka tidak mungkin. Yang Wenzhao bertepuk tangan dan berkata, Liao Yu dari tim saya bisa melakukannya. Itu cukup bijaksana dari Anda. Aku bisa memintanya mengintai lingkungan pada binatang ajaib terbangnya dan para penyihir akan tanpa henti mencakup sekitarnya dengan mata pengintai. Yang Wenzhao menjelaskan operasi itu kepada Liao Yu dengan beberapa kalimat, dan sesaat kemudian, beberapa binatang ajaib terbang yang baik diam-diam naik ke langit sebelum menghilang dalam sekejap. Duan Yi berkata, menurut intelijen kami, tim logistik ini akan berisi sekitar 3.000 iblis, mayoritas absolut adalah iblis tingkat rendah. Ketika waktu untuk pertempuran tiba, bagaimana kita harus menyerang? Long Haoshan mengerutkan alisnya, menatap orang lain, menjawab, tolong suarakan saran kalian semuanya, jangan ragu untuk mengatakan apapun. Duan Yi berkata, saya pikir kita harus menyerang bersama-sama. Pertama, para penyihir akan melancarkan serangan mereka. Kemudian, para ksatria, pejuang, dan pemanggil akan menyerang bersama-sama, dan para asasin akan bergabung untuk membidik pemimpin musuh. Dan kami, para healer, akan bertanggung jawab untuk mengelola situasi secara keseluruhan. Luxi ini adalah kapten dari pasukan pemburu iblis keempat, pemimpin, healer, dan hanya satu yang mencapai langkah kelima dalam pasukan itu Li Xin. Mendengar kata-katanya, Long Haoshan dan Yang Wenzhao tanpa sadar mengerutkan alis mereka. Beberapa kapten pasukan pemburu iblis lainnya berpikir sendiri tetapi tidak mengambil inisiatif untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri. Saya pikir melakukan hal itu tidak pantas, Long Haoshan mulai berbicara. Mengapa? Luxi memandang Long Haoshan, agak terkejut. Berusia 24 tahun ini, dia berada di batas usia untuk berpartisipasi dalam kompetisi pasukan perburuan iblis tahun ini. Dia bisa dianggap senior di antara semua orang di sini. Dengan demikian, dia masih sedikit ragu tentang kekuatan Long Haoshan. Long Haoshan ini muncul setelah semua terlalu muda. Apalagi Luxi, semua kapten pasukan pemburu iblis lainnya merasa agak tidak mau membuatnya bertindak sebagai kapten operasi ini. Long Haoshan berkata, jika tentara yang beroperasi, tidak akan ada masalah dengan strategi pertempuran Anda ini, Kapten Lu. Tetapi kami bukan tentara, dan masalah terbesar dalam kelompok kami adalah kami tidak cukup akrab satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi lebih dari 1.000 musuh, mencapai tujuan yang kita tetapkan akan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Meskipun kita masih lebih dari 50 km jauhnya dari pasukan utama iblis, iblis memiliki kekuatan udara, setelah mengetahui bahwa tim logistik mereka mengalami penyergapan, Angkatan udara mereka pasti akan segera melaporkannya, dan selama mereka berhasil menghalangi kita untuk beberapa waktu, misi ini akan sangat sulit untuk kita capai. Luxi mengerutkan alisnya, lalu menurutmu bagaimana kita harus bertindak? Long Haoshan memberikan jawabannya, setiap pasukan pemburu iblis harus bertarung sendiri. Membobol pasukan musuh dari lokasi yang berbeda. Tim logistik mereka pasti akan maju dalam formasi satu baris, dan karena selama beberapa hari terakhir, khususnya dengan pertempuran kemarin, anggota regu pemburu iblis kita masing-masing seharusnya sudah terbiasa satu sama lain, mereka setidaknya harus memiliki awal koordinasi dan pemahaman diam-diam satu sama lain.
Dengan melancarkan serangan mendadak dari posisi yang berbeda, kita tidak akan saling mengganggu dan seharusnya bisa mengeluarkan yang terbaik dari kekuatan bertarung kita. Selama kita berhasil memotong formasi tim logistik, sebelum membakar persediaan mereka, kita pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada sisi iblis dalam waktu yang sangat singkat. Kami harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertempuran melawan waktu ini. Luxi berkomentar dengan suara yang dalam, tapi apakah kamu memikirkan hal ini? Dengan cara ini, beberapa regu pemburu iblis kita mungkin akan menghadapi serangan musuh dari semua sisi. Setiap pasukan pemburu iblis hanya terdiri dari 6 orang, bagaimana jika seseorang mengalami bahaya dalam keadaan seperti itu? Long Haoshen tampaknya memiliki kartu di lengan bajunya, menjawab, saya tidak mengecualikan kemungkinan mengalami keadaan seperti itu, tetapi ketika saatnya tiba, setiap tim tidak akan memilikinya saling membantu dan melindungi satu sama lain, melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan. Selanjutnya, mengingat kekuatan masing-masing kelompok kita, bahkan jika kita bertemu dengan iblis dari langkah ketujuh, kita harus dapat melawan untuk beberapa waktu. Tetapi kemungkinan iblis dari langkah ketujuh yang melindungi tim logistik ini sangat rendah. Lebih penting lagi, tidak ada yang boleh lupa bahwa pertempuran ini adalah bagian dari ujian kita. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi kita dan menuai poin kontribusi semaksimal mungkin. Untuk memastikan keselamatan kami akan menjadi penting, tetapi misi ini juga sangat penting. Untuk berhasil menjadi anggota pasukan pemburu iblis, semuanya adalah pemuda yang cerdas. Dan dari kalimat terakhir Haoshen, semua orang segera menyadarinya. Mata Luxi tiba-tiba berkilauan, menatap Long Haoshen dalam-dalam, tetapi dia tidak mengangkat masalah itu lagi. Dia diam-diam merasa heran, karena meskipun Long Haoshen ini masih sangat muda, pemikirannya cukup teliti, dan dia menanggapinya dengan tenang dan bijaksana. Terlebih lagi, dia tidak menghilangkan poin-poin penting dari ujian mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi dan menuai poin kontribusi. Tanpa ragu, Long Haoshen mengatur apa yang paling bermanfaat bagi mereka. Semua orang termasuk dalam pasukan pemburu iblis, dan semua ingin mendapatkan poin kontribusi sebanyak mungkin. Jika mereka bertindak bersama-sama, mereka sangat mungkin akan menahan satu sama lain untuk mendapatkan poin kontribusi. Meskipun Long Haoshen tidak mengatakannya dengan jelas, Luxi secara alami menyadari hal ini. Tetapi jika setiap pasukan pemburu iblis bertarung dengan caranya sendiri, masalah ini secara alami tidak akan muncul. Bahkan jika membelah kelompok seperti ini bisa tampak seperti membagi kekuatan bertarung mereka, pada akhirnya, karena setiap pasukan pemburu iblis menggabungkan semua panggilan, kekuatan mereka yang masih hidup meningkat pesat, dan bertarung di sisi pasukan pemburu iblis seseorang pada saat yang sama akan membangkitkan hati dan jiwa seseorang lebih jauh. Selanjutnya, 10 kapten tim tidak mengikuti mereka kali ini. Tidak akan ada seorang pun kali ini yang melindungi mereka jika mereka mempertaruhkan pemusnahan total. Mata setiap kapten sudah berbinar, dan semua sangat ingin mencoba rencana ini. Sekarang, apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa mengaktifkan pasukan yang mereka pimpin untuk membunuh iblis sebanyak mungkin. Saya menyetujui saran Haoshen. Yang Wenzhao adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Duan Yi sedikit mengangkat tangannya, aku juga menyetujuinya. Luxi menarik napas dalam-dalam, disetujui. Mereka berempat segera memiliki pendapat yang sama, dan kapten lainnya mengerti apa yang dimaksud Long Haoshen, dan rencana tempur mereka segera diputuskan. Yang tersisa untuk dilakukan hanyalah pengaturan beberapa menit. Ada juga celah antara 10 kekuatan pasukan pemburu iblis. Kelompok Long Haoshen, yang dibentuk dari regu pemburu iblis pertama, kedua, ketiga dan keempat ditempatkan di garis depan pertempuran. Dengan cara ini, mereka akan dapat membantu pasukan pemburu iblis yang relatif lebih lemah jika perlu. 10 regu pemburu iblis diam-diam berpisah, berhamburan di zona bukit, dalam jarak 1 km dari satu sama lain. Urutan penampilan mereka adalah apa adanya, pasukan pemburu iblis kelima akan pergi lebih dulu, diikuti oleh Long Haoshen pasukan pemburu iblis pertama, kemudian yang keenam, kedua, ketujuh, ketiga, kedelapan, keempat dan yang terakhir adalah yang ke-9 dan ke-10. Dua yang terakhir ditempatkan relatif dekat satu sama lain, dan pasukan lain yang paling dekat dengan mereka adalah pasukan pemburu iblis keempat, memiliki anggota yang paling mahir dalam aspek penyembuhan. Ketika mereka mengatur dengan cara ini, di bawah pengaturan cepat para kapten, formasi mereka dapat dianggap rapi dan rapi, mereka semua sedang beristirahat di lokasi yang ditugaskan, dengan tenang menunggu target misi ini muncul. Cakrawala yang luas dan hitam secara bertahap mengambil warna biru tua, ketika satu demi satu burung kecil tiba dari tempat yang jauh. Segera, setiap pasukan pemburu iblis mendapat kabar, kecerdasan mereka akurat, tim logistik iblis datang ke sini.
Mereka akan tiba dalam waktu sekitar setengah jam, dan sekitar 3.000, dan sebagian besar dibentuk dari iblis bilah ganda Zelin. Semua anggota pasukan pemburu iblis mulai membuat persiapan mereka, dengan tenang mengamati pemandangan di timur mereka, dari posisi yang tinggi. Di timur, pancaran fajar pertama bersinar terang dan barisan panjang iblis muncul di garis pandang mereka. 8 iblis bilah ganda klan Zelin, masing-masing menyeret gerbong yang sama, kebetulan mendekat ke lokasi mereka. Para penyihir dari setiap tim mulai menerapkan kemampuan mata pengintai, melihat bahwa armada ini terdiri dari sekitar 200 kereta. Hanya iblis pedang ganda yang menarik mereka, dan beberapa iblis pedang ganda dan mata iblis lainnya yang kokoh menjaga mereka dari kedua sisi. Hanya 1.000 yang bertugas menjaga perbekalan. Hao Shen, pengamatan kami tidak mendeteksi masalah apapun, tetapi tampaknya ada sesuatu yang aneh di depan tim logistik mereka. Saat Lin Xin melepaskan mata kepanduannya, dia mengatakan itu kepada Long Hao Shen dengan suara rendah. Lin Xin tidak mampu menyerang, tetapi tidak ada penyihir lain yang bisa menandinginya di bidang dukungan dan bantuan. Mata kepanduannya jauh lebih akurat daripada yang lain. Aduh, apa keanehannya? Long Hao Shen bergegas bertanya. Lin Xin menyatakan, kereta logistik lainnya meninggalkan jejak yang dalam di tanah, tetapi hanya yang ini yang meninggalkan jejak dangkal di tanah. Dan yang lebih penting, kereta logistik itu dijaga oleh 2 prajurit mata iblis yang terlihat lebih tinggi dari yang lain dan 4 iblis berbilah ganda hijau tua. Seolah-olah sesuatu yang penting dijaga di dalam. Menurut penyebaran kami saat ini, kereta ini akan berada dalam lingkup grup kami, saya khawatir situasi kita akan lebih berduri. Long Hao Shen sedikit menyentuh lehernya, 6 mata iblis yang sangat kuat ditambah 4 iblis berbilah ganda hijau tua, ini memang kelompok yang cukup kuat. Mata Sima Xian dipenuhi dengan semangat juang, siapa yang peduli tentang itu, mari kita pukul mereka. Wang Yuan menggosok perisai jiwa ilahi miliknya sendiri, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ketiga permatanya segera dimasukkan ke dalam, dan menatap Long Hao Shen, dia sedang menunggu keputusannya. Long Hao Shen menyipitkan matanya, memegang tangan Keyer. Karena mereka memiliki sesuatu untuk dilindungi, pertama-tama kita harus menyingkirkan gerbong yang mereka jaga. Jenderal Gu Jin berkata bahwa kelompok logistik mereka jarang akan diserang, karena mereka memiliki pasukan iblis beta terbang yang bertahan, yang memiliki kecepatan reaksi yang sangat cepat. Jika mereka diserang, mereka akan cepat membalas. Dalam keadaan seperti itu di mana 10 iblis dari langkah kelima atau lebih tinggi menjaganya, saya khawatir hal di dalam gerbong ini tidak biasa. Sebagai pasukan pemburu iblis pertama, pekerjaan pahit ini harus kita hadapi. Lin Xin, Han Yu, jaga pertahanan dan dukungan dengan baik, jika kita tidak dapat menahan musuh, segera berikan perlindungan bagi semua orang untuk mundur. Kita tidak bisa mengecewakan yang lain, mari kita serang dengan kekuatan penuh. Mendengar Long Hao Shen berkata demikian, Wang Yuan memasukkan permata di tangannya ke dalam perisainya tanpa ragu-ragu. Untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka ketika saatnya tiba, Long Hao Shen, Sima Xian, dan Wang Yuan semuanya meminum pil perlindungan tubuh giok dan pil ledakan spiritual di tangan mereka. Hao Iwe dengan tenang merangkak di sisi Long Hao Shen, suasana hatinya tampak sangat tenang. Tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, dia mungkin akan menemukan di matanya, bahwa penampilannya jelas lebih tajam, dan matanya terlihat lebih ganas. Setelah memakan begitu banyak kristal iblis pada malam terakhir, meskipun dia baru saja mencerna sebagian darinya, manfaatnya bagi pertumbuhannya tidak kecil sama sekali. Tim logistik iblis mendekat sedikit demi sedikit, dan masing-masing dan setiap prajurit pasukan pemburu iblis menjadi sangat tenang. Namun demikian, niat membunuh samar-samar disebarluaskan di sekitar mereka. Kecepatan tim logistik sama sekali tidak lambat. Di wilayah iblis, tidak ada makhluk seperti kuda yang tersisa sejak lama, karena semuanya berfungsi sebagai makanan iblis. Tetapi banyak kegunaan yang baik ditemukan untuk makhluk yang kuat dengan kecepatan reproduksi cepat seperti iblis bilah ganda, yang hanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Misalnya, mereka bisa, sama seperti yang ada di depan mata mereka berfungsi untuk menarik gerbong. Mereka tidak hanya pekerja keras dan pandai menanggung kesulitan, tetapi juga kuat, sehingga memungkinkan 8 iblis pedang ganda yang menarik kereta besar masih bisa maju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Bagian depan kelompok mereka mulai melewati lokasi mereka, dan 9 regu pemburu iblis lainnya semuanya dengan tenang menunggu perintah Long Hao Shen, semua penyihir telah bersiap untuk meluncurkan mantra mereka. Saat ini, mereka tidak dapat bernyanyi dengan keras, jika tidak, fluktuasi magis akan membangkitkan perhatian musuh di bawahnya, sehingga mereka hanya bisa menunggu saat yang tepat. Akhirnya, formasi garis tunggal dari tim logistik ini melewati lokasi kelompok Long Hao Shen, dan melintasi ujung depan tempat pasukan pemburu iblis kelima ditempatkan.
Long Haoshan mengangguk kepada rekan-rekan di sisinya, melompat ke punggung Hao Yue dalam sekejap saat Keier mengikuti tanpa henti, dan Chen Yinger dan Lin Xin juga naik ke punggung lebar Hao Yue. Hao Yue mengangkat kepalanya dengan ganas, dan bola api membubung di langit. Segera, anggota tubuhnya yang tebal dan kokoh menginjak tanah, melompat tinggi sambil membawa kelompok Long Haoshan. Wang Yuan dan Sima Xian berada di kiri dan kanan, menjaga kedua sisi Hao Yue, dan Han Yu mengikuti mereka dari dekat untuk turun untuk mencetak beberapa pembunuhan. 10 regu pemburu iblis telah menyimpan kekuatan mereka untuk waktu yang lama, segera setelah Long Haoshan bergerak, 9 regu pemburu iblis lainnya secara bersamaan meminta penyihir mereka melantunkan nyanyian teredam yang bergema dari arah yang berbeda. Meskipun mereka total hanya 60, para pemuda yang termasuk dalam elit 6 kuil besar ini semuanya setidaknya pada langkah keempat kultivasi. Menghadapi ribuan musuh, mereka tidak menunjukkan kelemahan apapun, menyerang dari semua sisi. Hao Yue tampak melantunkan mantra dengan ritme yang disinkronkan, menghasilkan melodi tertentu. Jika pada saat itu, iblis dari langkah ketujuh atau lebih tinggi ada di sana, dia pasti akan menangis keheranan. Mantra ini jelas eksklusif untuk ras tertentu. Dan mantra semacam ini adalah satu-satunya yang hanya bisa diketahui oleh individu-individu yang sangat kuat dari ras ini. Itu seperti, misalnya, sihir peri peringkat tinggi dari mantan elf peringkat tertinggi, atau nyanyian pamungkas dalam bahasa naga. Tetapi pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mungkin bisa mengatakan apa nyanyiannya. Bola api yang diluncurkan Hao Yue telah membuat khawatir iblis di bawah. Pada awalnya, iblis-iblis ini jelas menjadi panik, dan iblis pedang ganda yang menarik gerobak ini berhenti berturut-turut, tetapi tubuh mereka terikat pada gerbong ini, jadi bagi mereka, sama sekali tidak mudah untuk melepasnya. Dan iblis yang bertugas menjaga mereka bergerak berturut-turut, menghadapi 10 regu pemburu iblis yang turun. Long Haoshan berdiri dengan tenang di punggung Hao Yue, tubuhnya dikelilingi oleh kabut emas kuning, yang justru merupakan kemampuan teknis pengumpul daya. Di kedua tangannya dia tidak memiliki perisai, hanya 2 pedang berat, Hibiscus of Light dan pedang Roh Kudusnya. Lingkaran cahaya berbentuk lingkaran menyebar dari belakang. Alasan mengapa kali ini Long Haoshan tidak menggunakan set Roh Kudusnya adalah karena selama misi ini, yang paling penting adalah memusnahkan musuh untuk menghancurkan 10 musuh kuat yang dibicarakan Lin Xin sebelumnya. Pada saat dia turun dari perbukitan, dia melihat tujuan mereka. Gerbong itu memang sangat berbeda, mata iblis biasa hanya akan memiliki ketinggian sekitar 2 meter dan memiliki 6 mata, tetapi masing-masing dari 6 mata iblis yang menjaga kereta ini memiliki setidaknya ketinggian 2,5 meter, tampak sangat besar, dan di kepala mereka tidak hanya 6 mata tetapi 8 dari mereka. Cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip tanpa henti dari arah mereka. Bang, suara ledakan dahsyat secara bersamaan meletus dari semua sisi medan perang. Para penyihir dari pasukan pemburu iblis lainnya telah memulai serangan mereka, dan di pihak Long Haoshan, belum ada hasil penting yang dicapai, karena mantra Hao Yue belum selesai. Chen Yinger belum memulai nyanyian merdunya. Dia hanya duduk di punggung Hao Yue, dalam diam, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu terjadi. Lusinan iblis berbilah ganda menyambut kelompok Long Haoshan, dan pada saat ini, Wang Yuan bergerak. Kaki kirinya dengan ganas menginjak tanah, membuatnya langsung berakselerasi, dan saat tubuhnya diterangi oleh cahaya keperakan, sepertinya tampaknya tampak lebih cepat dan lebih cepat. Di tangannya, perisai jiwa ilahi raksasa yang tertanam meledak dengan cahaya yang intens, dan bersama dengan lambaian tangan Wang Yuan, perisai besar ini melesat, melewati lingkungan yang busuk dan membunuh iblis pedang ganda yang ditemui. Perisai jiwa ilahi raksasa benar-benar terlalu menakutkan. Iblis pedang ganda terkenal karena kekuatan mereka, tetapi tampak lemah seperti kertas di depannya. Kemana-mana perisai raksasa itu lewat, darah berceceran di semua salib, membuat anggota tubuh yang patah beterbangan di sekitar, dan dalam waktu singkat, tidak ada yang tersisa dari selusin iblis pedang ganda. Perisai besar itu berputar-putar, tidak meninggalkan apapun sebelum kembali sekali lagi ke tangan Wang Yuan. Dengan kekuatan serangkaian pukulan ini, serangan Hao Yue secara alami tidak berhenti sedikit pun, dan pasukan pemburu iblis kelas 1 terus menusuk formasi iblis dengan kejam, muncul seperti belati tajam yang menggali jauh di dalamnya. Bola api berwarna ungu tua berbondong-bondong dari segala arah, membidik mereka. Justru itu adalah tampilan kekuatan prajurit mata iblis yang memimpin penjaga kelompok logistik ini. Meskipun prajurit mata iblis ini hanya mampu menggunakan satu kemampuan, peluru sihir cerah, mereka dapat menggunakannya sekali lagi hanya dalam 3 hingga 5 detik, tanpa perlu mantra apapun. Ini adalah sihir bawaan mereka, yang menghasilkan lusinan peluru sihir cerah bersama yang membawa aura kegelapan pekat yang menyerang indera mereka.
Mantel emas segera memanjang, area kemampuan pertahanan efek yang dapat digunakan oleh ksatria penjaga dari langkah kelima, membiarkan mantel emas menyelimuti semua orang di dalamnya, karena pemboman peluru ajaib ini hanya bisa meninggalkan beberapa lingkaran emas di dalamnya. Sebelum meninggalkan kota suci, Han Yu pernah berkonsultasi dengan kepala ksatria suci Han Qian untuk waktu yang lama. Sekarang, sebuah cincin ada di jarinya, itu adalah cincin warisan Han Qian. Di dalam sejumlah besar kemampuan tangguh yang dapat digunakan oleh ksatria penjaga disimpan. Han Qian tidak yakin apakah ini adalah sesuatu yang ingin diperoleh Han Yu, tetapi setidaknya, setelah mendapatkan cincin warisan ini, Han Yu tidak perlu khawatir tentang keterampilan belajar lagi, dan di masa depan, dia akan dapat fokus pada perkembangannya serta teknik rahasia masa depan yang akan dia pilih pada aspek penyembuhan. Berkaitan dengan kemampuan yang berorientasi pada aspek serangan dan pertahanan, cincin warisan kakeknya sudah cukup jauh dapat dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dari itu untuk mengatasi serangan prajurit mata iblis. Lin Xin yang awalnya siap untuk melepaskan sihir pertahanannya segera memilih untuk menyimpannya untuk saat ini, kristal awan apinya berkilau cemerlang. Semua orang pada akhirnya masih belum cukup berjuang bersama, mereka masih jauh dari tingkat saling pengertian. Tetapi justru karena alasan ini, untuk mempertajam koordinasi mereka bahkan lebih penting bagi mereka. Sima Xian dan Wang Yuan seperti dua bilah tajam dan panjang, menembus barisan musuh dan memusnahkan iblis berbilah ganda yang mendekat. Setelah meminum pil perlindungan tubuh giok, serangan mereka sudah sangat kejam. Mereka berdua berada di depan atas, membantai musuh dan menuju tujuan mereka, gerbong. Karena tim logistik iblis diatur dalam formasi satu baris, maju ke depan, mereka hanya bisa membuat iblis pedang ganda ini bertahan di dua sisi, dan musuh mereka sudah akan tiba di depan gerbong ini. Bahkan prajurit mata iblis tidak mampu memperlambat mereka sedikit pun. Mengandalkan ketiga kaki panjang ini, metode bertarung mereka berfokus pada aksi bertarung saat mereka mundur secara bergantian. Tetapi karena efek pertahanan dari iluminasi suci, mereka untuk sementara tidak dapat memiliki banyak pengaruh. Melihat gerbong-gerbong itu dikepung, bersama dengan belau yang terdengar mendesis, 4 siluet berwarna hijau tua dengan keterlaluan melangkah maju, 6 siluet ungu besar bola api berwarna hitam mengembun di punggung mereka. Mereka justru adalah pembangkit tenaga iblis yang menjaga kereta, dan memulai serangan balasan. Menghadapi 4 iblis berbilah ganda hijau tua pada saat yang sama bukanlah pengalaman baru bagi kelompok Long Hao Shen. Wang Yuan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Setelah menyematkan 3 permatanya di perisai jiwa ilahi raksasa, kekuatan bertarungnya telah mencapai puncaknya, tetapi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Pada kesempatan itu, dia secara alami melakukan yang terbaik untuk mengeksploitasi kekuatan bertarungnya yang kuat. Cahaya peraknya yang kuat berubah menjadi pilar cahaya perak tebal, dengan keras membombardir iblis berbilah ganda hijau tua. Iblis hijau bilah ganda ini awalnya ingin menggunakan 2 anggota tubuhnya yang kokoh dan kuat, tapi ini jelas. Tubuhnya yang kuat telah dikirim terbang ke arah kerumunan prajurit mata iblis biasa, merobohkan beberapa dari mereka. Meskipun belum mati, ia menderita luka yang cukup parah. Ini tepatnya adalah tumis pemecah ruang tambahan perisai jiwa ilahi raksasa. Di sisi lain, Sima Xian juga tidak tinggal diam. Kilatan merah tiba-tiba memenuhi udara, dan setelah memasuki mode kegilaan, dia dengan ganas melambaikan tongkat di tangannya, menyambut iblis pedang ganda hijau tua dan dengan keras menyerangnya, hanya mengirimnya terbang kembali dengan satu serangan.